berjumpa kembali pada perkuliahan online kita. Pada kesempatan ini, kita akan mulai memikirkan hal-hal yang mendasari penelitian pendidikan atau dasar-dasar filosofi penelitian pendidikan. Beberapa hal penting tentang penelitian pendidikan dapat ditinjau melalui beberapa aspek, yaitu hakikat penelitian pendidikan dan fokusnya, dasar-dasar filsafat dalam penelitian pendidikan, konsep-konsep kunci dalam penelitian pendidikan, dimensi etika dalam penelitian pendidikan, serta penelitian menuju praktik. Istilah penelitian biasanya digunakan untuk mempertanyakan secara sistematik, kritis, dan otokritis yang bertujuan mendukung perluasan pengetahuan meliputi penelitian empiris, historis, dokumenter, dan filosofis. Penelitian pendidikan muncul dari permasalahan filosofis, seperti makna yang dinyatakan, kebenaran yang dituntut, verifikasi simpulan yang dicapai, konseptualisasi masalah dan pemecahannya, keobjektifan cara mempertanyakan, pengenalan kenyataan yang masih sering belum diakui. Pada awalnya, penelitian pendidikan ditempatkan pada disiplin psikologi, sosiologi, atau filsafat, namun tidak dapat mewadahi praktek pendidikan. Karena itu, harus menempati bidang khusus. Jadi, penelitian pendidikan harus berfokus pada pembelajaran, pengalaman, atau instruksi, transformasi pengalaman. Dengan demikian, konsep kuncinya adalah manusia dan perkembangan manusia, pembelajaran, pengajaran, ceramah pendidikan, dan praktik pendidikan. Pendidikan menghasilkan masyarakat terdidik dan masyarakat belajar. Pada mulanya, penelitian pendidikan didominasi oleh inquiry empirik yang didasarkan pada psikologi pendidikan dan teori belajar yang berdasarkan sosiologi. Filosofi positivisme memandang lebih penting menjawab masalah dari kejadian atau faktanya. Sebaliknya, interpretivisme lebih menitik beratkan pada penjelasan di balik apa yang diamati. Berdasarkan teori interpretif, lebih memperhatikan interpretasi terhadap subjek, yaitu manusia. Dalam hal ini, subjektivitas lebih menentukan dalam penyimpulan. Berdasarkan konstruksi sosial fenomenologi, berpandangan lebih menekankan pada kesadaran individual. Teori interpretif meliputi realitas sosial dan etnografi yang memunculkan filsafat postmodernisme pada era yang lebih baru. Pertentangan kedua filsafat tersebut memunculkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian pendidikan. Ada beberapa konsep kunci dalam penelitian pendidikan, yaitu realitas dan objektivitas, yang keindependenannya bergantung pada peneliti. Berdasarkan kausal yang relevan, penjelasan teori perilaku manusia, kebenaran yang dituntut, fakta yang dinilai, teori dan pengetahuan. Penjelasan akal sehat mengenai istilah-istilah tersebut menyatakan pengalaman yang didefinisikan ulang. Pengetahuan tidak dapat bertumbuh tanpa kritik. Dimensi etika perlu diperhatikan pada penelitian pendidikan karena melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini dibedakan antara moral yang berhubungan dengan benar atau salahnya suatu tindakan dengan etika yang menyatakan landasan moral atau kesepakatan moral. Dalam hal ini dibedakan antara prinsip dan aturan, yaitu bahwa aturan lebih spesifik dan kurang terbuka untuk interpretasi,
sedangkan prinsip menerapkan logika dari aturan umum. Ketika peneliti tidak terlibat langsung dengan lapangan, maka hasil penelitian tidak dapat langsung dipahami oleh praktisi. Penelitian pendidikan yang menuju praktik merupakan penelitian tindakan, yaitu penelitian praktisi yang dikenal sebagai penelitian tindakan kelas. Kedua kelompok yang terlibat, yaitu peneliti dan pengguna hasil, berkontak langsung. Peran peneliti dapat juga digantikan oleh para pengajar di lapangan. Sebagai tugas kedua, buatlah rangkuman dari literatur Philosophy of Educational Research karangan Pring dalam 2 halaman A4 dengan margin kiri kanan atas bawah 3 cm. Dan tugas ini dikumpulkan pada perkuliahan minggu yang akan datang melalui email dosen pengampu. Sekian perkuliahan online kita, sampai bertemu dengan materi berikutnya tentang pentingnya penelitian pendidikan.